Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat ke-10 triwulan 1 tahun 2023 berjudul Bertemu Kristus di Penjara bagian kedua. Diceritakan oleh Rafael dari Uganda. Minggu lalu, Rafael, seorang remaja di Uganda, menemukan dirinya di penjara setelah membuat pilihan yang buruk. Dia sangat merindukan orang tuanya. Pikirannya tertuju pada Tuhan ketika dia diminta untuk membantu membersihkan rumah sipir penjara. Setiap kali dia tiba untuk bekerja, sipir mendoakannya. Sipir adalah seorang Advent dan menjadi seperti ayah baginya. Kepala penjara mengirim seorang pendeta Advent untuk belajar Alkitab dengan Rafael. Rafael tidak suka berada di penjara, tetapi dia menikmati membaca Alkitab dengan pendeta Advent. Dia mulai mendengarkan cerita-cerita Alkitab di radio kecil yang dia simpan di sel penjaranya. Suatu hari, ketika dia pergi untuk membersihkan rumah sipir penjara, sipir mengatakan dia memperhatikan bahwa Rafael sedang mendengarkan cerita Alkitab lewat radio. Kisah-kisah Alkitab disiarkan di sebuah stasiun radio Advent. Mengapa kamu tidak mengeraskan volume radiomu agar para tahanan lain juga dapat mendengarkan dan belajar? Kata sipir. Rafael merasa itu ide yang bagus. Malam itu, ketika dia menyalakan radio, dia mengeraskan volumenya sekeras yang dia bisa. Tahanan lain berhenti berbicara ketika mereka mendengarkan radio. Beberapa datang ke Rafael. Mereka tertarik dengan cerita-cerita Alkitab. Rafael memperhatikan beberapa tahanan, bahkan mencatat. Mereka ingin menuliskan kisah-kisah Alkitab sehingga mereka dapat mengingatnya nanti. Suatu hari, seorang pekerja Alkitab dari stasiun radio datang ke penjara untuk menjawab pertanyaan dari para tahanan. Rafael ingin tahu lebih banyak tentang 10 perintah. Dia kagum membaca perintah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Keluaran pasal 20 ayat 8-10. Dia selalu mengira hari Sabat adalah hari pertama dalam seminggu, hari Minggu. Tetapi Alkitab berkata bahwa hari Sabat jatuh pada hari ke-7, hari Sabtu. Setelah 2 tahun, Rafael dibebaskan dari penjara. Dia sangat senang untuk pulang. Ketika dia tiba di rumah, ayah dan ibu menemuinya di pintu masuk. Sebelum kamu masuk, kata ibu, kamu perlu memercikkan air khusus ini ke kepalamu dan menginjak telur. Meskipun ayah dan ibu percaya pada Tuhan, mereka juga percaya tahyul. Mereka berpikir bahwa Rafael perlu memercikkan air ke kepalanya dan menginjak telur untuk memastikan bahwa dia tidak pernah kembali ke penjara. Namun, Rafael tidak percaya tahyul. Dia percaya bahwa Tuhan memiliki rencana dalam hidupnya, tidak untuk masuk penjara. Maafkan aku, Ibu. Aku minta maaf, Ayah, katanya. Aku tidak ingin melakukan ritual ini. Jangan khawatir, aku tidak akan kembali ke penjara.
Ayah dan ibu terheran-heran. "Kamu sudah banyak berubah," seru ayah. "Sepertinya kamu pulang dari penjara dengan otak baru." Ketika Sabat tiba, Rafael beristirahat untuk menyembah Tuhan. Ini lebih mengejutkan ayah dan ibu. "Mengapa kamu menyembah Tuhan hari ini?" ayah bertanya. Rafael menjelaskan, Alkitab mengajarkan bahwa hari ketujuh dalam seminggu, Sabtu adalah hari Sabat, bukan Minggu hari pertama dalam seminggu. Dia membaca perintah keempat dalam Alkitab. 2 bulan setelah tiba di rumah, Rafael memberikan hatinya kepada Yesus dalam baptisan. Saat ini, dia menyesal membuat pilihan buruk yang mengirimnya ke penjara, tetapi dia senang bertemu Tuhan di penjara. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu remaja seperti Rafael di Uganda membuat pilihan yang lebih baik. Persembahan ini akan membantu membuka pusat pelatihan di mana orang-orang muda dapat belajar tentang Yesus sambil belajar bagaimana bercocok tanam untuk mencari nafkah. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati.